Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya masih menceritakan sebuah film inspiratif yang bertemakan balap mobil. Namun bukan balap mobil seperti biasanya, tetapi balapan menggunakan sebuah truk. Kejuaraan yang menyelenggarakan balapan tersebut bernama BIR Truck Racing. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Roger, yang merupakan salah satu pembalap truk. Dia menjadi pembalap dari sebuah klub yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Di dalam lintasan dia memiliki seorang rival yang bernama Quinn. Walaupun berbakat, seringkali Roger mengalami kekalahan, terlebih karena kerusakan mesin. Hal itu disebabkan karena dia jarang sekali menuruti saran dari timnya yang berada di pit stop. Bahkan berkali-kali dia harus keluar dari balapan. Tentu saja dia merasa kesal dengan setiap kekalahan yang dialaminya. Meskipun sebagai rival, Roger dan Quinn saling mengenal baik. Setelah balapan, mereka sering berbincang, walaupun hanya untuk saling menyindir satu sama lain. Tiba-tiba seorang penggemar datang kepadanya. Orang itu bernama Afonso. Pode ser ali na frente da máquina? Ketika akan berfoto, tanpa sengaja dia melihat sosok orang yang sedang berbincang dengan ayah Roger. Orang tersebut bernama Odilon, salah satu gangster berpengaruh di negara ini. Cerita langsung melompat ke malam hari. Roger sedang membicarakan kondisi timnya dengan mekanik kepercayaannya yang bernama Danilo. Agar performanya bisa meningkat, suku cadang yang rusak harus segera diganti dengan yang baru. Namun tim ini memiliki masalah, karena kondisi keuangan ayahnya sedang sulit. Ketika akan pulang, tiba-tiba mereka ditantang balapan oleh seseorang. Tentunya dengan kata-kata yang kasar, dan penuh hinaan. Danilo pun terpancing, dan mulai mengejarnya. Dia berhasil menyusul, dan terus mengikutinya. Sialnya sebuah mobil tiba-tiba mundur, dan mereka bertabrakan. Roger bertukar sebagai sopir karena ini adalah mobil miliknya, dan tidak ingin menyusahkan Danilo. Pagi harinya, ayah Roger menjemputnya dengan wajah marah. Roger menjelaskan semuanya, namun ayahnya tidak mau mendengarkan. Sampai-sampai, pembicaraan tersebut mengarah pada performa timnya yang sedang menurun. Como é que eu vou crescer nessa equipe de merda? Dan akhirnya mereka bertengkar hebat. Malangnya, pertengkaran itulah yang membuat ayah Roger kurang waspada, dan tertabrak sebuah bus. Namun semuanya sudah terlambat. Ayah Roger meninggal di tempat. Beberapa hari kemudian, dia pindah ke rumah ayahnya, yang tentu saja sudah terbengkalai. Dia mengingat kembali kenangan bersama ayahnya, yang dahulu juga sebagai seorang pembalap. Dan akhirnya, Roger mewarisi toko dari ayahnya. É que a loja tá falindo. Dia pun baru mengetahui bahwa tokonya akan bangkrut karena meninggalkan banyak hutang. Selama ini ayahnya menyimpan rahasia ini dan memikirkannya sendiri. Toko ini berhutang pada banyak orang, salah satu yang terbesar adalah pada Odilon. Dengan kondisinya yang kalut, Roger terus memaksakan truknya di lintasan. Hal itu malah memperburuk keadaan dari truk tersebut. Dia harus segera mengganti dengan suku cadang yang baru, agar bisa mengikuti balapan selanjutnya. Karena tokonya juga sudah bangkrut, mau tidak mau dia mencoba menemui pihak sponsor. Namun bukannya mendapatkan dana, satu persatu sponsor malah meninggalkannya. Mereka melihat performanya menurun, dan tidak ingin mengalami kerugian. Sedang bingung memikirkan semua, tiba-tiba orang tidak dikenal mendatanginya. Teu pai ficou de pagar último lance aí. Dia adalah anak buah Odilon, yang disuruh untuk menagih hutang dari ayah Roger. Berkali-kali Roger berpikir, tetapi tidak menemukan jalan keluarnya. Setidaknya, jalan keluar dengan cara yang benar. Tidak ada cara lain lagi, dia mencoba menemui Odilon. Hutang ayahnya pada Odilon, melebihi dari asetnya sekarang ini. Walaupun tokonya dia sita, Roger masih harus bekerja untuknya. Awalnya dia tidak mau menerimanya.
Não, qual é? Não... Namun saat ini, hal itu bukanlah sebuah pilihan, karena tidak ada solusi lainnya. Roger dikenalkan pada salah satu anak buahnya, yang bernama Smokey. Dialah yang nantinya akan memberi instruksi pada Roger, tentang apa yang menjadi tugasnya. Roger menceritakan keadaan ini pada Danilo. Apabila dia tidak melakukan pekerjaan ini, klubnya akan tutup karena tidak ada sumber dana. Saat ini Danilo memiliki satu orang anak, bernama Barbara. Dan dia pun harus menghasilkan uang, untuk mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu dia bersedia membantu Roger, demi klub dan demi anaknya. Setelah dijelaskan, ternyata tugasnya adalah membajak truk kargo. Smokey sudah memberikan detail rencana, yang harus mereka jalankan. Dari menyuap sopir agar tidak membunyikan alarm, sampai dengan memberikan rute perjalanan tanpa diketahui polisi. Apabila sampai di lokasi yang ditentukan, maka misinya dinyatakan berhasil. Mereka pun mendapatkan bayaran, sesuai dengan perjanjiannya. Vi que vocês são de palavra, eu também sou. Dengan uang itu, akhirnya mereka bisa membeli suku cadang yang selama ini diinginkan. Dan akhirnya, Roger bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Tidak bisa dipungkiri lagi, hal itu membuatnya meraih urutan pertama dalam babak kualifikasi. Sampai-sampai, Quinn memuji penampilan dari Roger. Namun dalam race resminya, dia tidak akan lengah, dan akan mengalahkannya. Roger masih mencemaskan pekerjaannya dengan Odilon. Dia takut, apabila suatu saat mereka tertangkap. Namun Odilon sudah mengantisipasinya. Dia sudah menyuap oknum polisi, untuk memberitahukan sistem keamanan yang ada pada truk, dan kelemahannya. Dari mengacak sinyal pada muatan, sampai dengan membawanya sendiri menggunakan truk lain, agar tidak terlacak. Berkat itu, rencana mereka akan selalu berjalan mulus. Sekarang ini, Roger melakukan dua pekerjaan. Sebagai seorang pembalap, dan sebagai perampok truk kargo. Uang yang didapatkan, dia gunakan untuk membiayai timnya. Semuanya berjalan dengan lancar, bahkan Roger sampai memuncaki klasemen balapan. Tentu semua orang memuji prestasinya tersebut. Namun hal itu membuat Quinn makin curiga. Bukan karena kemampuan dari Roger, melainkan curiga mengenai asal dana yang dia keluarkan untuk timnya. Roger pun tetap diam, dan tidak memberitahukan rahasianya tersebut. Melihat kondisi timnya sudah stabil, Danilo memberikan saran. Acho que já deu, né? Roger pun setuju, untuk segera berhenti. Dan rencananya, aksi selanjutnya menjadi aksi terakhirnya. Kali ini, rencana mereka adalah melepaskan muatan, tanpa diketahui oleh sopirnya. Danilo pun berhasil, dan bergegas mengeremnya. Namun tanpa diduga, remnya tidak berfungsi. Muatan tersebut terus menuruni jalan, tanpa bisa dihentikan. Melihat itu, Roger mencoba mengejar, dengan memundurkan truknya. Berkat kemampuannya, dengan tepat dia berhasil mengaitkan muatan tersebut pada truknya. Dan mereka, bisa terhindar dari kecelakaan. Ternyata kesialannya belum berakhir. Di depan terdapat polisi yang melakukan razia. Roger pun tidak mau tertangkap, kemudian dengan nekat menerobosnya. Walaupun ditembaki, dia akhirnya bisa lolos. Roger berhasil selamat, namun tidak dengan Danilo. Dia terkena tembakan, di bagian dadanya. Continua falando comigo. Continua falando comigo. Nyawanya pun tidak bisa tertolong, sebelum sampai di rumah sakit. Kematiannya tersebut meninggalkan duka yang mendalam, terutama bagi Barbara, putri satu-satunya. Awalnya Roger ingin menyerahkannya ke dinas sosial, karena dia tidak memiliki dokumen yang sah sebagai walinya. Eu não sou burra. Eu sabia o que vocês estavam fazendo. Namun karena Barbara mengetahui rahasianya, Roger memutuskan untuk menjaganya sementara waktu. Untuk menghibur Barbara, dia membelikan sebuah game balap simulator. Beruntungnya, hal itu bisa mendekatkan hubungan mereka. Ketika Roger melakukan sesi latihan, tiba-tiba salah seorang sponsor lama mendatanginya. Melihat timnya berkembang dengan pesat, dia ingin menawarkan diri sebagai sponsornya kembali.
Tentu tawaran itu langsung diterima, mengingat dia sudah tidak ingin melakukan pekerjaan kotornya lagi. Berkali-kali Smokey menelpon, tetapi dia sudah tidak mau menanggapinya. Kali ini, BIR Truck Racing kembali berlangsung. Barbara juga diajak, dan ikut berada di pit stop. Seperti biasa, Roger balapan dengan agresif. Dia tidak mau disalip oleh rivalnya, yaitu Quinn. Sialnya hal itu membuat mesinnya terlalu panas. Apabila dilanjutkan, kemungkinan akan rusak seperti sebelumnya. Tiba-tiba Barbara memberikan saran untuknya. Awalnya dia tidak mau mendengarkan, karena egonya yang tinggi. Namun Barbara yang terus memaksa, membuatnya mengalah. Sesuai instruksi, dia memperlambat truknya, agar bisa mendinginkan mesinnya sementara waktu. Setelah semua mesin normal, dia bebas untuk memacu sekencang-kencangnya lagi. Berkat mesin truknya yang normal, dengan mudah dia mampu melewatinya, dan otomatis menjadi juara pada race kali ini. Tentu kemenangan ini, berkat instruksi dari Barbara. Namun kesenangan ini tidak berjalan lama. Tiba-tiba Odilon mendatanginya. Dia marah, karena Roger tidak mau melakukan pekerjaannya lagi. Não esmerdeia com fumaça. Beberapa meter dari tempat itu, Afonso diam-diam memotret mereka. Esok harinya, anak buah dari Smokey mendatangi Roger. Kemudian membawanya dengan paksa ke markas mereka. Mano? Di sana Roger menegaskan bahwa dia sudah tidak mau melakukan pekerjaan ini lagi. Apalagi dia sudah mendapatkan sponsor resmi yang mau membiayai klubnya kembali. Smokey pun membiarkannya pergi, namun sambil memikirkan rencana jahat untuknya. Roger sadar bahwa situasinya makin memburuk. Mau tidak mau, dia akhirnya menceritakan semuanya pada Quinn. Walaupun sempat marah, Quinn memahami keadaan dari Roger. Benar seperti yang dipikirkan. Smokey mulai mengancamnya. Bahkan dia sudah membunuh orang yang memberinya sponsor. Kondisi itu memaksanya untuk melakukan pekerjaan kotornya kembali. Kali ini dia melakukan aksinya, dibantu oleh anak buah Smokey. Dengan cepat mereka berhasil merampas, dan membawanya pergi. Namun ternyata Afonso adalah seorang polisi, dan sudah menyadap telepon Roger selama ini. Ketika dia melihat Odilon bersama ayah Roger, dia sudah curiga dan mulai memata-matainya. Bahkan selama ini, semua kegiatannya sudah diketahui. Dan kali ini, mereka ingin langsung menangkapnya, beserta jaringan di atasnya. Anak buah Smokey yang menyadari polisi mengejarnya, membawa truk ke area yang bebas hukum di negara tersebut. Karena saling mengenal, di sana mereka dilindungi. Polisi yang mengejarnya pun, tertahan di depan. Baku tembak pun terjadi. Polisi pun tidak bisa maju lebih jauh lagi. Menyadari jumlah musuh terlalu banyak, polisi menyerah, kemudian pergi. Smokey marah, karena semua tidak berjalan sesuai rencananya. Apalagi kali ini, aksi mereka sudah terendus oleh polisi. Karena itu, Roger kali ini benar-benar berhenti, dan tidak mau membantu mereka lagi. Não, pode deixar ele, vai lá. Namun tidak semudah itu orang untuk lepas dari dunia gelap seperti ini. Mereka selalu memiliki cara untuk menariknya kembali. Ketika Roger sedang melakukan sesi latihan, Afonso menemuinya. Di sana Afonso memberitahukan semuanya. Roger pun tidak berkutik dan menjelaskan apa adanya. Dia diminta bekerja sama dengan polisi untuk menangkap mereka semua. Tentu hal itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Namun ini bukanlah sesuatu yang bisa dia pilih. Ketika pulang ke rumah, Barbara sudah menghilang. Ternyata dia diculik, tentu saja oleh Smokey. Bergegas dia mendatangi markasnya tersebut. Cadê a menina, porra? Lagi-lagi Smokey memanfaatkan sisi lemahnya, agar bisa terus diperalat. Dengan begitu dia akan menuruti semua yang diinginkannya. Bahkan balapan resmi yang akan dilaksanakan di hari yang sama, dia kesampingkan. Pekerjaan kali ini sangat berbahaya, sehingga Odilon sendiri yang menjelaskannya.
Karena barang yang akan mereka rampok adalah kontainer yang berisikan senjata. Dan tentu saja, truk tersebut dikawal oleh polisi. Malam harinya, dia terus memikirkan cara agar semua ini bisa berakhir. Tentu rencananya ini memerlukan bantuan dari Quinn, satu-satunya orang yang saat ini dia percaya. Di markas milik Smokey, dia juga mulai membuat rencana untuk perampokan tersebut. Selain mengukur lebar dan ketinggian truk, dia mengumpulkan HP semua orang. HP yang banyak itu digunakan untuk membuat seolah-olah jalan ini macet, dan orang tidak akan melewatinya. Dan saatnya, mereka beraksi. Tô indo buscar ele. Tentu setiap pergerakannya sudah dipantau oleh polisi. Target di depannya dikawal oleh 4 mobil. Untuk memecah pengawalan itu, ada tim yang bertugas membuat keributan, sehingga sebagian polisi mengejarnya. Pada saat mereka fokus ke depan, Roger dengan cepat mendekat, dan memutarkan truknya. Dia mencoba mengaitkan kontainer itu dengan truk miliknya. Kemudian dia bermanuver kembali ke depan, untuk memegang kendali. Anak buah Smokey bertugas melepas truk aslinya, yang masih terkunci. Ketika sudah terlepas, saatnya bagi mereka untuk lari dari polisi. Roger melewati jalan yang terhalang beton, yang tentu sudah dibongkar sesuai dengan ukuran truknya. Dengan begitu mereka bisa lewat, tetapi tidak dengan polisi yang mengejarnya. Untuk benar-benar menghilang, tentu saja mereka berganti dengan truk lain, yang sudah disiapkan. Rencana berjalan seperti yang dibayangkan. Kali ini mereka membawa muatan tersebut, menuju suatu tempat yang sudah ditunggu oleh Smokey. Dia puas dengan kinerja dari Roger. Agora solta a menina. Karena misinya sudah berhasil, Barbara bisa dilepaskan. Dengan cepat Roger menyuruh Quinn, untuk segera membawanya. Urusan mereka sudah selesai, dan Roger ingin segera pergi dari tempat ini. Namun dari sinilah rencana sebenarnya dimulai. Dia kembali mengaitkan truknya dengan kontainer, dan membawanya pergi. Semua tidak menduga, dan terlambat mengejarnya. Dia membawa truk tersebut ke dalam sebuah gudang kosong. Mengetahui HP-nya juga bisa dilacak oleh Smokey, dia meninggalkan kontainer tersebut, beserta HP miliknya. Dan beberapa menit kemudian, Smokey dan anak buahnya sudah sampai di sana. Ternyata hal ini merupakan bagian dari rencana Roger. Para polisi sudah mengepung tempat tersebut. Smokey sempat melawan mereka. Namun karena kalah posisi dan jumlah, akhirnya mereka menyerah. Quinn berhasil membawa Barbara. Begitu juga dengan Roger, yang berhasil menjebak mereka, dan bisa meloloskan diri. Dan yang lebih penting lagi, mereka berdua belum terlambat untuk mengikuti balapan. Race kali ini merupakan race terakhir, pada ajang BIR Truck Racing musim ini. Baik Roger maupun Quinn, akan menunjukkan kemampuan maksimalnya. Sama seperti sebelumnya, Barbara diberi kepercayaan untuk memberinya instruksi. Truk milik Roger sempat terpeleset, sehingga dia tertinggal cukup jauh. Namun selama pertandingan belum berakhir, dia tidak akan menyerah. Satu persatu pembalap berhasil disalipnya. Berkat instruksi dari Barbara, hanya dalam beberapa lap dia berhasil kembali di posisi 2. Dan target utama yang harus dia salip, sudah terlihat. Mengetahui itu, kali ini Quinn tidak ingin menganggap remeh dirinya. Mereka berdua bersaing sangat ketat, sampai dengan memasuki lap terakhir. Tiba-tiba Barbara memberikan ide yang cukup beresiko. Tentu saja Roger sepenuhnya percaya padanya. Di tikungan terakhir, dia mengerem untuk mengincar sudut luar. Ketika waktu yang tepat, dia mulai menambah kecepatannya, sehingga bersebelahan dengan Quinn. Apalagi truk Roger masih menyimpan sedikit tenaga, akhirnya dia berhasil mendahului, dan menjadi juaranya. Semua orang bersorak atas kemenangan tersebut. Berkali-kali Barbara membantunya, dan dia sangat berterima kasih.
Di tempat tersebut, hanya satu orang yang tidak memikirkan balapan, yaitu Odilon yang baru saja menemuinya. Acabou, Odilon. Dia menanyakan tentang kontainer yang dirampasnya. Tiba-tiba Afonso dan polisi lain datang, dan menangkapnya. Dengan bukti dan saksi yang kuat, mereka tidak akan lolos dari hukuman. Sedangkan Roger, walaupun pada akhirnya dia bekerja sama dengan polisi, dia tetap harus membayar segala kejahatannya. Setelah dipenjara selama 2 tahun, Roger dibebaskan. Selama ini, Quinn selalu menunggunya dengan Barbara, yang sudah dia anggap seperti anak sendiri. Mereka bertiga pun akhirnya hidup bahagia. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Seperti itulah kisah Roger dalam film ini. Buat para penonton Laskar Film, sebisa mungkin hindarilah perbuatan jahat. Karena suatu saat, hal itu akan berbalik padamu sendiri. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.